Kita ambil desinfektannya, diambil. Nah, saat itu kita misalnya udah 3 jari tuh ini, berarti dari sini harus dicubit ya. Nah, ini betul desinfektannya memutar dari arah dalam keluar. Jangan dibuang dulu, pindahin ke tangan yang sebelah. Nah, kita bisa menyuntik nih. Kalau nyuntik kalau di anak mah jangan gede-gede ya, intunya apa sih jarumnya boleh maksimal 3 cc, lebih baik yang 1 cc kalau muatnya. Nah, kita cubit, terus arah jarum ke atas, sudutnya berapa? Tadi 45 sudut. Nah, harus dilakukan aspirasi. Pokoknya kalau yang di otot mah kayak IM, subkutan harus diaspirasi. Kalau yang IP juga sama harus diaspirasi. Kalau kalau IM sama SC saat diaspirasi tidak keluar darah baru dimasukkan, berarti dia harus ke otot, berarti tidak masuk ke vena. Tapi kalau saat diaspirasi keluar darah berarti dia masuk vena. Kalau misalnya dia masuk vena keluar darah, diapain? Cabut terus darahna etana kemana gentos lah, buang aja sih, itu nama si obatnya gentos dengan yang baru termasuk suntikannya. Nah udah nggak ada darah, kita masukin pelan-pelan, terus kita tekan tuh. Makanya si desinfektan yang pertama jangan dibuang dulu, pindahin ke tangan kiri, kita tekan, cabut sekaligus. Jangan misalnya cabut dulu baru ditekan, jadi sambil ditekan sambil dicabut. Itu untuk subkutan. Nah kalau intrakutan apa? Skin test itu kita pakai jarumnya harus 1 cc. Terus ini nggak boleh didesinfektan setelahnya ya. Biasa arah jarumnya ke atas, sudutnya berapa? 15. Ini nggak usah diaspirasi karena intrakutan. Setelah itu kita dorong obatnya sampai menggelembung. Setelah menggelembung cabut tanpa desinfektan ya. Nah kalau misalnya ibu ada darahnya area penusikan, paling ditetes gini doang dikit, nggak usah digesak-gesak ya itu. Nah kalau pakai jarum 1 cc mah nggak bakalan banyak kok darahnya juga ya itu. Setelah itu kita kasih bulatan, kita kasih nama di pinggirnya jam berapa, nama obatnya apa. Misalnya jam 9.15 ceftriaxone, berarti kita observasi lagi berapa menit tuh? 15 menit. Berarti nanti setengah 10 ya kita observasi lagi, komunikasi sama ibunya. Ibu, si Ade lagi dites dulu antibiotiknya, nanti sama saya 15 menit kemudian dilihat lagi apakah positif apakah negatif. Misalnya kita lihat lagi ternyata positif nih, berarti dia tumbuh becak-becak merah sampai keluar lingkaran diameternya itu. Nah nanti berarti kita apa yang kita lakukan? Ibu maaf si adanya berarti nggak kuat antibiotik ini. Nah kita lapor ke dokternya, dok maaf pasien ini antibiotiknya ini ternyata saat di skin test dia tidak kuat, dia positif. Pasti dokternya dia menyuruh mengganti. Saat mengganti harus di skin test lagi gitu ya. Kalau misalnya dia negatif, kasih tahu ke ibunya, ibu alhamdulillah si adanya ternyata dia tahan sama antibiotik ini. Sebentar ya saya siapkan untuk pemberian obatnya itu ya. Itu untuk IC. Nah untuk IM itu kiri kanannya disuntik. Kalau bayi sakit nggak di HBO karena syarat imunisasi bayinya bayi sehat yang dinyatakan dengan Apgar score dan bayinya harus berat badannya lebih dari 2 kilo ya. Kalau misalnya selama dirawat ternyata nih jadi bayi sehat, ternyata dia bagus, terus berat badannya lebih dari boleh nanti di imunisasinya setelah sehat gitu ya. Jadi nanti yang IM itu pasti tercapainya di mana? Di peri. Jadi sangat baik. Nih ada bayi lahir nih, oh cepat kita boleh nggak bu nyobain untuk neokanya. Kalau bayi gimana? Tidur aja, nggak usah dipegangin lutut. Nah bayi mah udah mau kacelok-kacelokan bayi mah. Jadi saat kalau bayi mah kita cukup misalnya pegang obatnya neoka atau misalnya mau imunisasi, ambil desinfektan. Setelah itu posisi bayi terlentang biasa. Nah 1/3 paha bagian luar itu gimana cara ngitungnya? Nih dari sini nih ukurnya, dari pinggang ke lutut. Misalnya pinggang ini lutut, 1/3-nya diambil ke atas, daerah atas 1/3-nya. Misalnya ini paha nih bukan tangan ya. Berarti kita ngitungnya dari pinggang di jengkalan ke lutut. Nah ambil 1/3 itu antara tulang antara pinggang dengan lutut gitu. 1/3-nya berarti di sini nih. Misalnya 1/3 itu, berarti kan ini 1/3-nya di sini. Nah kita ambil desinfektan. Kalau pada bayi udah nggak apa-apa, pada bayi mah tidur aja, bayinya nggak bakalan ini kok, nggak bakalan abruk-abrukan, nggak bakal lompat bayi mah. Nah sama kita langsung biasa dicubit. Posisinya berapa nih kalau yang IM? 90
Nah 19 setelah itu biasa aspirasi. Setelah aspirasi kalau tidak ada darah dimasukkan. Nah saat kita masukkan mau pelan-pelan mah enggak ya, tapi mau sekaligus juga nggak apa-apa. Yang penting saat kita nusuk jangan kita itu yang bikin sakit. Jadi saat kita nusuk udah yakin, saat kita baru cubit langsung. Nah setelah itu setelah beres obatnya tekan biasa cabutnya sekaligus sambil ditekan sama desinfektan itu ya. Nah setelah beres udah itu untuk IM. Nah untuk IV karena sudah diinfus berarti IV-nya apa? Intra selang. Nggak ada sekarang yang IP langsung di-IP-kan. Kasihan atuh pasiennya ya. Intra selang. Nah, kalau yang intra selang, IV itu ya. IP apa infusnya? Nah, kita ini. Nah, saat mau masukkan obat di stop ente. Apa alasannya di stop? Hah? Beleberan kemana? Hah? Keluar kemana? Kenapa di stop? Biasa nama alasan teh pada sedaek cenah itunya darah. Emangnya kalau kita nyuntik IV langsung diginikan rot sekaligus? Enggak kan, pelan-pelan. Apalagi pada anak. Kalau pada dewasa betul paling 10 cc kan 1 gram ya kalau pada dewasa. Kalau pada anak paling berapa sih? 0, berapa strip. Kalau pada bayi itu, kalau pada anak tuh maksimal tuh 500 mg paling juga. Kecuali anak itu sudah di atas 16 tahun paling 1 gram kayak dewasa. Kalau itu rata-rata 750 itu 7,5 strip. Kalau enggak 5 strip, kalau enggak seberapa 1, berapa strip kalau pada bayi itu ya. Jadi saat kita nyuntik intraselang, pertama kalau udah ditusukkan seperti ini, kita saat memasukkan obat jangan terfokus karena ini. Kenapa? Udah mau melenceng, mau salah lebet, mau menjadi ke pinggir. Kenapa ini selang gitu ya? Jadi saat itu ini nggak usah di stop. Kenapa? Saat di stop ini terstop semua yang masuk itu apa? Obat semua tanpa cairan infus. Supaya apa? Biar tidak di stop. Kan berarti coba obat campur cairan infus menjadi apa? Menjadi lebih encer. Jadi lebih apa? Lebih tidak sakit ke pasiennya gitu. Jangan diinfus, jangan di stop, tapi tangan kita pegangnya di sini. Tangan yang tidak dominan pegang di sini. Ini yang mau masukkan obat sambil pelan-pelan dimasukkan. Ini tidak perlu di stop juga, tapi cukup seperti ini. Nah, mata kita kemana? Pertama boleh ngeliat ke infusan atau masukan naik nggak? Misal itu, oh nggak, berarti kita pelan-pelan masukkan. Dan kemana pandangan kita? Ke pasien. Ajak ngobrol si asiennya, si adenya. Adenya gimana? Tidur malam tidur nggak? Tapi tangan kita ini sambil masuk. Jadi saat misalnya disuntik, pasien konsen kesuntikan kalau kita bawa ngobrol. Wah konsen, dia mengalihkan rasa nyerinya. Jadi kita, Dek gimana tadi tidurnya? Makannya udah habis nggak? Atau apa aja kita ajak ngobrol gitu. Nah tapi tangan ini bermain terus masukin obat. Nah terang-terang habis. Oh udah ya, rasa nggak? Sakit nggak? Enggak. Ini masuk nggak? Naik nggak? Enggak. Kalau pelan-pelan coba deh. Pelan-pelan mau naik. Kecuali cek ibu guys misalnya 10 cc seret betul kesini pasti balik gitu. Kalau pelan-pelan kan kita pelan set masukin sedikit-sedikit terang-terang sehep pandangan kita ke pasien sama ke itu sekali-kali tangan 3 pegang ini kalau misalnya naik rada di stop.